Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan terkait dengan pengendalian mutu statistik untuk pertemuan ke-10 ya hari ini. Kita masih berlanjut terkait dengan data processing gitu ya. Sekarang masuk ke bagian pengkodean atau coding. Sebenarnya mungkin kemarin sudah sempat dibahas secara garis besarnya ya terkait dengan coding, kemudian file preparation itu lebih pada mempersiapkan data yang sudah kita edit, yang sudah kita coding untuk tahap selanjutnya menuju analisis gitu ya. Teman-teman sudah praktek di PKL yang mungkin lebih banyak dirasakan secara langsung oleh teman-teman analisis dan pengolahan ya untuk tahapan ini. Kemudian selanjutnya application of continuous quality improvement. Jadi bagaimana penjaminan kualitas gitu ya dengan dalam proses coding ini gitu ya. Nanti ada yang disebut dengan coding quality improvement CQI gitu ya yang akan kita bahas. Kemudian ada integration activities. Oke. Nah, di sini kemarin kita sudah di editing dan data entry gitu ya. Nah, setelah itu kita akan ada coding, weighting, dan tabulation. Nah, kalau sebenarnya tahap coding secara manual kadang kala itu sudah terjadi bersamaan dengan editing ya. Tapi tahapan coding selanjutnya itu masuk di data entry lebih pada kalau di industri nanti pengelompokan KBLI-nya seperti apa. Lebih ini persiapan menuju analisis lebih lanjut gitu ya sebelum file preparation. Di sini ada tahapan coding. Kemudian ada weighting, meskipun secara bobotnya teman-teman sudah menentukan dalam tahapan ketika menentukan metode sampling itu kan akan terkait ya bagaimana pembobotannya. Nah, di sini lebih pada pengaplikasiannya. Kemudian setelah itu kita melakukan tabulasi ya, tabulasi terhadap data hasil olahan kalau bukan setengah matang bukan makanan, tapi namanya di situ tuh sudah pada data clean gitu ya. Atau tabulasi ini biasanya kalau misalkan dulu teman-teman di Medstat 1 sudah pada tahapan tabel frekuensi ataupun tabel referensi yang dimana dia siap untuk pengolahan ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan coding atau pengkodean gitu ya? Ini adalah proses klasifikasi yang dilakukan terhadap data hasil survei, data mentah yang berupa jawaban dari pertanyaan terbuka gitu ya, dengan memberi nomor kode atau kategori yang sesuai untuk tujuan estimasi, tabulasi, dan analisis. Nah, di sini Bu, kalau di BPS kan banyaknya misalkan sudah dalam kategori gitu ya, sudah dalam bentuk pengkodean, ada yang 1, 2, bahkan sampai dengan 7 gitu. Nah, kalau di BPS coding di sini bisa dalam seperti tadi yang saya sampaikan, masuk pada tahapan setingkat dari menuju analisis gitu ya, dari coding. Dalam artian misalkan pengelompokan ke dalam KBLI ketika bidang kerja, kemudian pengelompokan kalau wilayah dia perkotaan atau perdesaan tapi bukan lagi per wilayah tetapi dia sudah misalkan per kabupaten itu berapa yang kabupaten, berapa desa yang statusnya perkotaan atau perdesaan gitu ya. Tetapi lebih banyaknya misalkan pada penentuan jenis pekerjaan, apakah dia yang buruh buruh tapi tidak dibayar, yang di Sakernas itulah. Karena biasanya yang banyak pengkodean itu di industri, di ketenaga kerjaan gitu ya. Kemudian seperti halnya
di apa itu modul Susenas pengeluaran, tentu itu akan ada coding-coding tertentu, apalagi ketika kita akan menghitung misalkan garis kemiskinan ataupun misalkan kelompok-kelompok rumah tangga berdasarkan status tertentu gitu ya. Nah, kemudian coding ini dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis gitu ya, di mana otomatis ini dengan menggunakan komputerisasi gitu ya. Nah, hari ini pun kita sudah banyak pada tahap otomatis. Kemudian yang ketiga, coding mungkin tidak diperlukan untuk semua survei, namun untuk sebagian besar survei, coding merupakan operasi atau tahapan yang sangat penting dan merupakan sumber kesalahan yang berpotensi merusak. Kenapa? Karena misalkan pengkode yang berbeda atau coder yang berbeda itu akan menghasilkan pemahaman yang berbeda gitu ya. Bisa seseorang misalkan mengkode terhadap pekerjaan buruh tidak dibayar misalkan ya, menangkapnya oh itu masuk ke dalam kode 3 misalkan. Nah, untuk coder yang lain masuk terhadap kode 4, itu kan akan sangat fatal gitu ya. Pemahaman terhadap konsep definisi sama halnya seperti petugas atau pencacah di lapangan gitu ya. Coder pun itu harus memahami konsep dan definisi terhadap apa yang harus mereka kerjakan. Nah, dalam tahapan coding ini ada 3 input dasar atau komponen gitu ya, input komponen dasar yaitu ada respon, nomenklatur, dan coding instruction gitu ya. Nah, respon ini maksudnya adalah setiap elemen dalam sampel atau populasi harus diberikan kode variabel tertentu. Ini ada di Beamer ya, di penjelasannya di atas gambar 7.1. Jadi setiap elemen dari kuesioner itu harus diberikan kode variabel tertentu dengan cara deskripsi, biasanya bersifat verbal gitu ya. Kemudian nomenklatur itu adalah tata nama, jadi dalam pengkodean ini ada satu set nomor kode yang ditentukan sebelumnya untuk variabel tertentu. Misalkan ada angka dari 0 sampai dengan 9. Biasanya 9 itu kalau ada pilihan lainnya ya kalau di BPS. Kalau yang 0 biasanya untuk suatu kode atau kelas tertentu yang paling rendah biasanya. Yang sesuai dengan kategori variabel tertentu gitu ya. Nah, uraian kategori dikaitkan dengan setiap nomor kode. Nah, disinilah yang kemudian sering terjadi kesalahan yang berakibat fatal gitu ya, karena tidak memahami suatu jenis variabel itu isiannya harus berkode apa. Nah, di sini harus sangat dipahami. Kemudian yang terakhir ada pengkodean, instruksi pengkodean gitu ya. Nah, di sini ada aturan yang bisa berupa instruksi kepada coder untuk menghubungkan komponen kunci dari respon terbuka dengan nomor kode dalam tata nama. Jadi di sini ada perintah-perintah tertentu yang menghubungkan antara isian dari respon tadi terhadap nomenklatur yang sudah disediakan. Lebih pada guidance kali ya di sini. Kemudian 3 hal itu yang harus dipahami oleh petugas kode atau coder disebutnya di sini, dan output dari pengkodean ini dia berupa number gitu ya, tanda dalam berupa number. Nah, masalah yang bisa terjadi selama proses coding yang pertama adalah coding rentan terhadap kesalahan ketika memang petugas coding itu kurang paham terhadap apa yang dia kerjakan. Kemudian mengembangkan operasi coding yang berkualitas sulit dilakukan karena coding bisa menjadi aktivitas yang sangat subjektif gitu ya. Di luar KBLI, kalau KBLI itu udah standar Nah, ketika kita harus mengkodekan hal-hal tertentu seperti halnya nanti nih kalian di skripsi,
dari kode awal ataupun data mentah dari BPS itu ada sampai 7 kategori. Tapi misalkan kalian menggunakan metode tertentu ternyata tidak akomodatif atau kemudian membuat model itu menjadi jelek gitu ya, dan tidak memenuhi syarat. Misalkan ada seperti kalau distribusinya chi-square, berarti kita harus menghindari yang kurang dari 5% gitu kan. Akhirnya kita menggabungkan karena ada yang persentasenya kecil. Nah, di situ kan kita harus melakukan coding ulang ya, pengkodean ulang. Nah, teman-teman di situ juga sudah melakukan proses coding. Tentu teman-teman akan sedikit merasa kesulitan karena itu sangat subjektif sekali. Subjektif dalam artian terkait dengan kajian spesifik kita gitu ya, kalau dalam kasusnya skripsi. Tapi kalau dari proses di BPS ini kadang selain dari objek kajiannya nanti dari pelaku kodernya gitu ya. Pelaku kodernya. Kemudian yang ketiga, operasi pengarsipan coding bisa sangat besar untuk survei besar dan sulit untuk dikelola. Jadi ketika proses coding ini melalui proses komputerisasi perlu cadangan memori yang cukup besar atau mungkin server yang cukup besar, karena memang tentu ini akan sangat banyak kode-kode yang akan kita buat di dalam suatu survei. Nah, kemudian variabel yang biasanya memerlukan coding tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, industri gitu ya, karena kita punya KBLI. Kemudian occupation juga sama, ada standar khusus juga, academic field of study, kemudian place of work gitu ya, dan home purchases ini pembelian rumah. Nah, kalau place of work ini masih terkait dengan pekerjaan biasanya ya. Kalau di Sakernas kadang Bapak kerja di mana? Jawabnya tuh di Jakarta. Di Jakartanya itu kerja apa gitu. Itu kadang kemudian membuat semakin tingginya error yang terjadi pada tahap coding. Jadi kalau ada isian yang dalam artian ada pertanyaan yang jawabannya itu bentuk isian, nanti ketika teman-teman sudah di BPS ya, tolong dijawab sedetail mungkin karena itu akan mempermudah dan membantu proses selanjutnya, baik untuk prosesnya ataupun untuk petugas dalam menjalani proses tersebut gitu ya. Kerja di Jakarta itu kerjanya apa gitu kan, misalkan kerja kalau di suatu tempat saya waktu di lapangan, dia banyaknya kalau nggak jualan gorden rumah, dia pangkas rambut. Nah, ketika jual gorden ataupun pangkas rambut, dia itu sebagai apa? Itu pun harus jelas, karena kan pengkategorian itu sangat spesifik. Apakah dia buruh? Apakah dia justru bosnya? Jualannya, kalau jualannya keliling atau jualannya punya kios, itu kan akan lain. Jadi ini perlu jawaban yang sangat detail ketika teman-teman mendapatkan kuesioner yang berupa pertanyaan terbuka gitu ya, karena ini akan sangat terkait dengan proses selanjutnya. Nah, kemudian kesalahan pengkodean terjadi jika elemen diberi nomor kode selain kode yang benar. Ya, namanya juga suatu yang salah berarti ada hal yang diberikan itu tidak tepat gitu ya. Seringkali sulit untuk menentukan nomor kode yang benar karena ambiguitas dalam respon atau jawaban atau bahkan karakteristik elemen yang akan diberikan kode. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi harus detail sekali karena pengkodean ini biasanya dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, jadi itu harus sangat detail, sangat lengkap sehingga bisa lebih mudah pengkategoriannya. Kemudian jawaban yang rinci jika bisa menyebabkan masalah dalam menetapkan nomor kode yang benar. Kemudian sebagai jawaban, misalkan pekerjaan mungkin dikodekan dengan benar namun tetap menjadi pekerjaan yang salah bagi orang tersebut. Contoh yang tadi jualan gorden aja gitu ya. Oh, berarti dia eceran apa grosir, itu juga udah beda gitu. Jadi harus sangat detail. Kita misalkan ya udahlah jualan gorden di Jakarta, jualan gorden di Jakarta keliling. Nah, kalau itu kan udah pasti eceran. Dan
udah pasti dia bukan agen karena udah ada keliling. Itu pasti akan benar kodeannya. Tapi kalau hanya menuliskan jual gorden eceran, nah dia itu dia sebagai buruhnya gitu kan, atau dia itu pemiliknya, sama halnya seperti apa namanya tukang cukur gitu ya. Tukang cukur dia bosnya atau pegawai di barbershop gitu ya, seperti itu. Kemudian pada dasarnya ada dua metodologi yang tersedia untuk mengendalikan pengkodean manual. Ada dependent verification dan independent verification. Nah, ini proses kontrol terhadap coding manual ya. Ini untuk tahapan bukan tahapan, jenis pengkodean dengan cara dependent verification. Jadi di sini coder A memberikan kodenya X gitu ya, kemudian diberikan kepada coder B untuk verifikasi. Jadi di tahapan coding ini ada petugasnya, kalau ini mah ada, kalau seperti di lapangan ada pencacah, ada pengawas. Nah, di coding juga ada yang dia petugas teknisnya, ada yang verifikasi. Nah, diberikan kepada petugas coder B untuk verifikasi kode X-nya tadi, dan dia memberi kode Y gitu ya. Ketika Y dan X ini menyatakan suatu hal yang sama, maka kemudian nomor kode yang keluar yaitu akan X, karena Y itu penanda sebagai dia sudah betul gitu ya di sini. Tapi kalau Y itu tidak sama dengan X, maka nomor kode yang keluar itu akan jadi Y gitu ya. Ini berarti yang keluar Y itu adalah kode yang dibetulkan oleh verifikator gitu ya, verifikator coder seperti itu. Ini tahapan di controlling manual dependent. Kemudian untuk yang independent. Nah, kalau yang independent seperti apa? Kita lihat. Nah, kalau yang di independent di sini pengkodean oleh coder A menghasilkan kode XA. Kemudian dari hasil verifikasi atau pengkoreksian dari coder B menghasilkan kode XB gitu ya. Kita bandingkan antara kode XA dan XB. Kalau dia itu sama, maka menjadi kode yang akan keluar gitu ya, nomor kode yang akan keluar. Jadi dia selesai tahap codingnya. Tapi kalau dia no ke kanan, berarti kita akan masuk ke verifikator yang kedua, yaitu coder C. Dia akan memberikan kode XC. Bandingkan XA, XB, dan XC ini sama atau tidak gitu ya. Ketika XA sama dengan C atau ada intinya salah satu, XB sama dengan XC, maka itu sudah selesai tahap codingnya. Dia akan keluar kode dari salah satu number coding tadi. Tapi kalau tidak ada yang sama, maka kemudian akan masuk ke coder D ya. Dan di sini akan menghasilkan yang kode terakhir yang benar adalah XD gitu ya. Memang kalau di independen ini prosesnya lebih panjang gitu ya. Nah, kalau kalian bertanya apakah proses dependen dan verifikasi independen dan dependen itu mana yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau berdasarkan asumsi dasarnya, skema verifikasi independen ini nomor kode yang keluar dihasilkan oleh keputusan yang terakhir kan ya, si XD gitu ya. Nah, tapi kemudian penting bila coder yang menghasilkan kode pembanding itu memiliki keterampilan pengkodean yang kurang lebih sama. Jadi di sini kita tidak bisa menyatakan juga bahwa independen itu lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena prosesnya meskipun di sini lebih
lebih akurat dalam artian karena prosesnya itu panjang gitu ya, dalam artian banyak orang yang memeriksanya, tetapi kalau kemampuan antara coder A, B, dan seterusnya itu berbeda, maka ini juga akan menjadikan sumber kesalahan lagi gitu ya, untuk menyumbangkan error lagi terhadap proses statistik yang dilakukan gitu ya. Seperti itu intinya, mau proses independen ataupun dependen, kita tetap harus memberikan menyiapkan tim coder yang bagus gitu ya, memiliki kemampuan yang setara. Bagaimana caranya? Tetap petugas coding juga, petugas coder juga harus harus dilatih untuk menyamakan pemahaman dan menstandarisasi kemampuan pelaku dari atau petugas dari coding tersebut gitu ya. Oke, kemudian seterusnya, nah beberapa masalah yang timbul di dalam coding ini adalah tingkat kesalahan besar di dalam automatic coding. Kemudian di sini maksudnya adalah hal yang melatar belakangi kenapa kemudian diperlukan automated coding gitu ya. Karena di dalam pengkodean itu kesalahan sangat besar seperti yang tadi diskemakan baik di dependent ataupun di independent. Setiap tahapan itu mengandung error gitu ya. Kemudian variasi kualitas yang besar. Kualitas dari coder juga kita tidak bisa menjamin bahwa tidak ada varians di antara mereka gitu ya. Pasti itu ada. Dan biaya yang tinggi. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan itulah kemudian kita bisa mengoptimalkan dengan cara otomatisasi proses coding gitu ya. Nah, fitur dasar dari setiap sistem coding otomatis itu pertama kita harus ada kamus atau database komputer yang tersimpan dalam bentuk kata-kata dan bagian kata dengan nomor kode terkait. Makanya tadi kita perlu server yang cukup besar gitu ya, karena di sana kita akan menyimpan banyak kode dari berbagai variasi jawaban gitu ya. Dari mana variasi jawaban itu? Biasanya dari jawaban-jawaban yang sebelumnya. Tentu kan survei itu bukan pertama kalinya survei itu dilakukan kalau sudah meningkat ke tahap otomatik gitu ya. Kalaupun memang itu adalah pertama kali, tentu akan mengadopsi dari beberapa survei lain yang sejenis ataupun ada proses yang sama gitu ya, atau ada pertanyaan yang sama dengan survei tersebut. Kemudian yang kedua, jawaban respon atau masuk secara online dan melalui media lain seperti scanning atau keying. Nah, ini sempat dilakukan yang proses scanning di SP 2010. Jadi prosesnya scanning. Jadi waktu itu proses editing yang memang harus cukup ketat ya, karena proses NT-nya dengan scanning dan otomatis coding juga. Jadi kalau penulisan angkanya tidak sesuai dengan kamus yang sudah ada di dalam program tersebut, maka akan dibaca dengan lain. Sehingga ketika itu pelatihannya, ini saya juga menurut info ya, karena saya juga tidak terlibat langsung, menurut laporan-laporan dan berita-berita yang berkembang. Jadi diajarin bagaimana cara menulis angka 2 yang baik, bagaimana cara menulis huruf A yang betul gitu ya, untuk supaya kode-kode yang ada di dalam paper itu ketika di-scan bisa dibaca, proses entry-nya baik, dan hasil coding yang terbaca dalam proses scanning itu bisa sesuai dengan jawaban yang ada.
Kemudian yang ketiga, jawaban atau respon disesuaikan dengan deskripsi kamus dan berdasarkan pada aturan pencocokan dan keputusan yang menyertainya. Kemudian yang keempat, proses coding dievaluasi dan diperbaiki terus-menerus berdasarkan analisis data pada proses kunci. Nah, memang iya proses coding ini terus berjalan gitu ya, termasuk dalam proses otomatisasinya. Kalau dulu di SP 2010 begitu rumitnya sampai harus detail. Nah, sekarang kan proses scan-nya juga itu sudah ada yang lebih canggih sehingga tidak terlalu rigid dalam pembacaan itu kode-kode yang ada di dalam kuesioner tersebut. Selain itu seperti dalam peta. Nah, peta juga proses scan-nya itu kan harus mampu membaca coding-coding simbol-simbol yang ada di dalam peta itu menunjukkan apa, meskipun dia berupa gambar gitu ya. Tapi kalau peta yang dalam bentuk apa itu, kalau kita minta peta dasarnya dari BPS gitu, kalau kita mau menggunakan metode-metode analisis spasial kan kita minta peta tuh. Nah, kode-kode atau lambang-lambang legenda-legenda yang ada di dalam peta itu kan harus disimbolkan dengan baik sehingga digitalisasi peta itu bisa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian seterusnya ada dua tipe di dalam coding ini. Ada tipe penyesuaian di dalam coding otomatis gitu ya. Ada exact matching dan inexact matching. Yang exact matching itu adalah respon yang dimasukkan atau diinput harus identik dengan nomor kode yang ada di kamus. Inexact matching, respon yang dimasukkan atau diinput dianggap cocok jika cukup mirip dengan salah satu kode yang ada di kamus. Nah, kalau yang exact dengan scanning tadi dia harus benar-benar sama prosesnya, cara membuatnya, ini yang waktu SP gitu ya, meskipun sekarang sudah masuk sudah banyak yang di inexact matching bukan meeting. Jadi yang penting mirip dia akan langsung dimasukkan ke dalam kategori tertentu atau coding tertentu. Nah, maka kemudian saya tegaskan kembali bahwa dalam proses coding ini teman-teman harus bisa menjawab kuesioner itu secara detail, apalagi pada jawaban-jawaban yang pertanyaan terbuka. Oke, kemudian ada sejumlah proses kunci ya yang dipelajari selama proses coding otomatis. Ini nanti yang coba teman-teman jelaskan sebagai responsi untuk hari ini ya. Ada coding degree, change in coding degree by kategori, kemudian ada cost, pembiayaan ya, coding error rate by coding model atau mode, kemudian CAC data. Nah, ini teman-teman nanti jelaskan apa yang dimaksud dengan semua key process ini dan berikan contohnya gitu ya. Ini semua ada di Beamer. Saya tidak kenapa menjadi presensi supaya teman-teman nanti membaca lebih detailnya ya, mudah dipahami. Nah, kemudian coding otomatis dapat dilakukan dengan pendekatan batch dan bantuan komputer. Baik otomatis ataupun manual, sebenarnya proses batch ini juga dilakukan gitu ya. Jadi misalkan nanti setelah coding manual gitu, coding manual itu ada satu batch gitu, satu batch. Kalau dalam coding manual satu batch itu dia biasanya terdiri dari 2 atau 3 blok sensus gitu ya, satu batch-nya. Tapi kalau di dalam coding otomatis dapat dilakukan pengkodean batch ini lebih pada ininya batch itu bloknya gitu ya, kode-kode pada setiap bloknya. Tapi istilah batch-nya sama gitu, hanya peruntukannya yang berbeda. Deskripsi verbal dicocokkan dengan kamus yang disimpan dalam komputer dan bila korespondensi diterima, perangkat lunak memiliki atau menyarankan agar nomor kode ditetapkan gitu ya. Ini proses coding otomatis. Kemudian pengkodean residu dilakukan secara manual
ketika ada hal-hal yang error gitu ya, dilakukan kodenya secara manual. Kemudian tingkat kesalahan tergantung pada kriteria pencocokan yang digunakan. Yang tadi pencocokan itu proses matching yang diterapkannya eksak atau ineksak gitu ya, di tingkat kesalahan itu. Kemudian langkah terakhir dalam pengolahan data setelah kita melakukan coding itu adalah file preparation, penyusunan atau penyiapan data gitu ya. Supaya file yang kita dapat peroleh itu bisa bermanfaat dengan baik, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, setiap unit sampel yang merespon harus diberi bobot. Dan yang kedua, tindakan atau langkah kita harus diambil untuk membatasi resiko pengungkapan informasi pada unit sampel individual. Dalam artian ini nanti dalam proses tabulasinya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang weighting, pembobotan. Prinsip dibalik setiap prosedur estimasi dalam survei sampel probabilitas ini adalah setiap unit sampel mewakili beberapa unit populasi gitu kan. Sehingga proses weighting atau pembobotan ini sangat penting supaya hasil dari estimasi kita mampu menggambarkan atau tidak jauh dari kondisi populasi gitu ya, yang sebenarnya. Ketika sampel dipilih dengan kesempatan seleksi atau probabilitas yang sama, maka mean sampel dan proporsinya merupakan estimasi yang baik untuk mean dan proporsi populasi gitu ya. Nah, bila probabilitas pemilihan ini tidak sama, maka masing-masing unit harus diberi bobot untuk mendapatkan estimasi yang baik. Ketika penyesuaian bobot cukup rumit, ada resiko bahwa pembobotan tidak dihitung dengan benar dan dapat meningkatkan MSE dari estimasi. Nah, maka proses penentuan bobot untuk suatu survei ini sangat penting. Biasanya kalau di kita sudah dilakukan, mulai dipersiapkan ketika menyusun metode sampling apa gitu ya, karena dari sampel itulah yang harus bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand atau interupsi ya. Nah, hampir semua lembaga statistik nasional dan organisasi survei lainnya ini memiliki kebijakan mengenai diseminasi gitu ya, baik itu dalam makrodata ataupun mikrodata kepada pengguna eksternal. Tadi kan data dari data mentah, kemudian dilakukan coding, kemudian cleaning gitu ya, setelah clean data persiapan untuk analisis. Nah, data persiapan untuk analisis setelah berupa tabel referensi ataupun hasil olahan dasar dari raw data tersebut, itu kan biasanya digunakan oleh beberapa atau berbagai stakeholder, maka kemudian kita bisa membagi data itu menjadi makro dan mikrodata. Bagian makro dan mikrodata mana yang bisa kita publikasikan serta batasannya seperti apa yang bisa kita publikasikan gitu ya. Nah, makrodata ini terdiri dari containingnya ada dari tabulasi, kemudian account-nya, dan frekuensisnya. Nah, kalau mikrodata, dia record dari provide data individunya gitu ya, data individunya, rumah tangga, kemudian establishment-nya, dan unit lainnya. Jadi kalau makrodata itu seperti lebih pada data-data yang dipublikasi BPS tuh, yang langsung ada di web BPS. Kemudian kalau mikrodata itu lebih semacam by number address, raw data gitu ya, data tabel referensi, masih dalam bentuk tabel referensi. Dan kalau kalian deskripsi bisa dengan mudah mendapatkannya karena dianggap ya buat pembelajaran.
Tapi kalau untuk stakeholder yang lain itu sangat selektif gitu ya, karena di sana memuat by name by address dari setiap responden. Oke, kemudian eh, upaya untuk mengurangi resiko terungkapnya identitas sampel dan populasi yang tercantum pada mikrodata, kita harus mempunyai batasan gitu ya, mempunyai aturan untuk melindungi dari data responden gitu ya. Nah, mikrodata yang didiseminasikan ke pengguna tidak boleh terperinci supaya individu dalam populasi tidak dapat diidentifikasi, dan lebih jauh lagi, file mikrodata harus bebas dari informasi tentang nama, alamat, dan identitas unik lainnya. Kalau kita kan semua dapat ya, sampai KRT dan semuanya, tapi nah itu tadi kembali, ketika teman-teman mempunyai data seperti itu, bukan kemudian misalkan ada teman kalian di universitas lain memerlukan data yang sama untuk skripsinya, dengan mudah teman-teman memberikan kepada mereka. Jangan. Tetap harus memperhatikan kode etik yang ada gitu ya. Mereka harus tetap meminta langsung ke BPS. Supaya apa? Supaya terkontrol datanya gitu ya. Tidak mendapatkan data itu sangat sulit. Dari cerita-cerita dan diskusi kita sebelumnya, dari mulai proses lapangan gitu sampai mendapatkan data itu kan perlu biaya yang mahal juga. Kalau kemudian data itu disebarluaskan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, kan sayang sekali gitu ya, khawatirnya dipergunakan tidak baik gitu. Kemudian pengungkapan langsung yang tidak disengaja, ini mungkin saja terjadi gitu ya. Seperti misalkan penyusup orang yang mencoba membuat penyangkalan identitas, mengenali anggota individu dari populasi yang termasuk dalam file makro ataupun mikrodata. Jadi kadangkala ya dalam tahap file preparation ini kemudian kita ada kesalahan, biasanya terjadi juga gitu ya. Seperti ini, pengungkapan langsung yang tidak disengaja, maksudnya pengungkapan identitas dari responden gitu ya. Nah, penyusup belajar sesuatu tentang anggota populasi yang dia tidak tahu dari sumber lain. Maksudnya di sini tuh penyusup ini adalah orang yang mencoba membuat penyangkalan identitas atau kemudian akan memanipulasi data dari individu tersebut gitu ya. Ada sejumlah metode yang dikembangkan untuk mengurangi resiko pengungkapan kerahasiaan data unik individu gitu ya. Nah, metode ini disebut dengan disclosure avoidance technique. Metode ini harus diterapkan dalam proses file preparation ya. Nah, disclosure avoidance technique ini ada 3 metode. Ada cell suppression, rolling up the data, ada disturbing the data. Cell suppression ini maksudnya adalah kalau rolling up data, contohnya saya cell suppression agak lupa nih nanti, mudah-mudahan ingat. Kalau rolling up data itu contohnya adalah seperti pengklasifikasian di dalam kelas. Jadi kita mengklasifikasi ke dalam beberapa kelompok seperti kemiskinan gitu ya. Dia sudah dikategorikan sangat miskin, miskin, menengah, atau kaya, sangat kaya gitu. Atau kemudian dia pendidikannya menengah, atas, atau perguruan tinggi misalkan gitu ya. Udah dan kemudian disturbing data contohnya kok saya jadi lupa juga itu, sebentar kita lihat penjelasan dari buku Beamer-nya, atau mungkin teman-teman ada yang sudah baca, saya jadi lupa ya. Kalau untuk disturbing data itu
Contohnya adalah sorry ya kalau saya jadi lupa. Kita lihat dulu di buku Bimbar untuk penjelasannya sehingga nanti saya bisa menjelaskan. Disturbing data Oke, nah untuk disturbing data ini contohnya adalah pembulatan. Pembulatan kalau dia dalam bentuk apa namanya isian gitu ya, isian seperti misalkan pengeluaran untuk biaya sekolah gitu ya, sebesar misalkan berapa 754.500 gitu ya, kita bulatkan menjadi 760.000 gitu. Atau kemudian kebutuhan beras per minggu itu sebesar misalkan 13,2 kg. Nah, kita buat pembulatan. Pembulatannya biasanya itu disepakati apa pembulatan dengan ketentuan-ketentuan tertentu atau bisa pada umumnya adalah pembulatan ke atas gitu ya. Kemudian yang sel tadi, yang cell suppression itu maksudnya adalah dia lebih pada penggabungan gitu ya, penggabungan tapi beda dengan penggabungan dalam proses rolling up data sudah dalam pengklasifikasian tertentu. Untuk yang cell suppression ini kan penekanan sel ya, jadi nilai tabel yang memiliki potensi tinggi untuk mengungkapkan hanya dihilangkan dan diganti dengan tanda bintang. Jadi di sini lebih pada ketika ada data yang outlier banget gitu ya, kadangkala akhirnya diberikan bintang gitu ya untuk misalkan untuk menutupi kerahasiaannya. Apalagi kalau sampelnya itu terbaca, misalkan ya, sampelnya misalkan kalian adalah siswa di kelas kalian gitu ya. Nah, ada rata-rata, mau dicari rata-rata uang saku per bulan. Kemudian misalkan ada yang sangat menonjol per bulannya mendapat kiriman dari orang tua 3 juta sampai 4 juta gitu ya. Yang lainnya standar di 1 juta sampai 1,5 juta. Kan itu akan terbaca kalau kemudian ini semua di sini. Kalau kemudian ada yang tinggi seorang itu akan kelihatan. Maka yang paling tingginya tadi, yang tingginya itu akan diberikan bintang untuk disamarkan gitu ya. Tapi nanti dalam proses pengolahan tetap akan terbaca. Itu hanya proses ini aja, dalam proses untuk menutupi data atau menjaga kerahasiaan dari data gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mikrodata ini sulit untuk melindungi mikrodata dari pengungkapan identitas karena kemungkinan untuk mencocokkan dengan sumber data dari luar gitu ya. Nah, untuk mengurangi potensi pengungkapan identitas, hampir semua file mikrodata untuk penggunaan publik hanya mencakup sampel, tidak menyatakan identitas jelas gitu ya.
detail geografisnya terbatas, jumlah variabelnya terbatas juga. Jadi kalau ada instansi lain yang meminta, biasanya tidak semua data itu dikeluarkan. Bisa saja namanya tidak diberikan, hanya kode, kan ada tuh nomor responden apa kode sampel gitu ya. Kode sampel yang diberikan gitu kan. Terus nama anggota kepala rumah tangga dan ART-nya itu tidak diberikan, tapi hanya kode-kodenya saja yang diberikan. Kemudian bisa jadi alamat tidak diberikan, yang alamat jelasnya hanya kode kabupaten kota yang diberikan gitu ya. Karena kalau detail nama, alamat, ya itu by name by address-nya ketahuan dong. Jangan-jangan nanti yang misalkan saya minta data detail, mikrodatanya diserahkan semua tanpa ada upaya untuk yang tadi ya, cell suppression, rolling up, dan disturbing data. Ternyata sampelnya itu tetangga saya juga ada gitu, jadi saya kan ketahui nih bagaimana kehidupan tetangga saya misal, kan itu enggak ini juga, sehingga harus hati-hati dalam memberikan dan mengelola mikrodata ini. Kemudian metode tambahan yang digunakan untuk menyamarkan variabel dan dengan visibilitas tinggi ini meliputi top coding. Nah, ini juga menjadi bagian presensi kalian yang harus kalian jelaskan nanti ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, nanti silakan baca di buku Beamer, bisa dengan mudah dipahami. Nanti saya lihat di responsinya, kalau masih ada yang kurang tepat, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, ada top coding, recoding into interval, kemudian adding or multiplying by random, sampai dengan aggregating across small group of respondent, and replacing one unit's reported value with the average. Nah, itu. Ini nanti teman-teman jelaskan secara singkat ya untuk presensi. Jadi ada 2 nanti di presensi. Kemudian terkait dengan disclosure avoidance technique, ini digunakan untuk melindungi kerahasiaan penyiapan data. Kemudian metode ini bisa diterapkan pada makro ataupun mikrodata. Yang penting di sini adalah setiap organisasi survei mematuhi peraturan perlindungan data yang telah diputuskan untuk masing-masing negara. Intinya ini adalah bagian dari perlindungan terhadap kerahasiaan data responden ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan CQI atau Continuous Quality Improvement. Salah satu cara untuk menurunkan biaya verifikasi yaitu dengan mengatur verifikasi berdasarkan sampling dengan menggunakan teori pengendalian kualitas statistik gitu ya. Nah, ini ada 3, ada acceptance sampling, process control, dan combination of the two. Nah, di sini prosesnya dari CQI ini dari sejumlah sampel coder, jadi total gitu ya yang di coding, berarti N besar coding, tapi di sini bukan N besar populasi dalam pengambilan datanya ya, tetapi dalam proses coding. Kita ambil sejumlah sampel, N, kemudian diverifikasi sampelnya dari hasil coding tadi, kemudian setelah dilakukan verifikasi dengan menggunakan verifikasi independen gitu ya, karena sekarang ini lebih banyak menggunakan yang independen. Kemudian banyaknya error kita akan temukan dari hasil verifikasi ini sebanyak Z gitu kan. Udah ketahuan kan berapa error dari tahap coding ini. Nah, diperolehlah Z. Ketika Z ini kurang dari C+1, maka dia hasilnya akan diterima. Tapi kalau nilai Z-nya ini kurang dari C+1, C itu C itu adalah Sight and Using Acceptance Number ya.
Kalau dia lebih dari Z, maka akan dilanjutkan ke verifikasi menghitung kembali N besar dikurangi N kecil. N besar ini adalah total codingan ya, total dokumen yang diberi, total proses coding dikurangi dengan N kecil sampel dari proses coding tersebut gitu ya. Kemudian dikaji untuk mendapatkan errornya. Kalau iya udah ada besarannya, maka dia dapat diterima. Tapi kalau tidak, maka mulai verifikasi dari awal lagi, maksud 100% ini verifikasi ulang semuanya, semua kerjaan dari petugas coder tersebut gitu ya, 100% diverifikasi ulang gitu. Ini proses dari CQI dalam coding. Kita ngambil sampel, kita hitung berapa jumlah kesalahan codingnya, kita bandingkan. Kalau kemudian dia kurang dari C+1, maka dia dapat diterima. Kalau tidak, maka kemudian diverifikasi ulang. Setelah diverifikasi ulang, kalau memang tidak, maka akan dilakukan verifikasi ulang terhadap semua hasil pekerjaan dari coder gitu ya. Nah, beberapa argumen menentang terhadap acceptance sampling gitu ya. Pertama, pemeriksaan massal itu mahal karena tim pengukur diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan karena ini menyebabkan pengerjaan ulang beberapa unit kerja. Kenapa ditentang? Karena mahal gitu ya. Kemudian yang kedua, verifikasi dependennya seringkali tidak efektif. Tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diberikan pada verifier atau verifikator gitu ya, bukan pada coder. Nah, operator coding bertanggung jawab atas semua kesalahan yang ditemukan oleh coder atau penguji ya. Kemudian penyebab kesalahan mungkin bukan operator ya, tetapi sebaliknya bisa jadi kesalahan itu dari operatornya gitu ya, cara pengoperasian yang dilakukannya. Jadi tidak selamanya kesalahan itu dari pelaku coder, bisa juga dari operatornya gitu ya. Nah, infeksi tampaknya mengabaikan fakta ini, yang terutama merupakan alasan bahwa sejumlah pakar telah menyatakan bahwa kualitas tidak dapat dicapai melalui inspeksi gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga tahapan CQI ini perlu diperhatikan terutama untuk yang proses inspeksi terhadap operator dan coder tadi ya. Nah, di sini ada dua tipe variasi dari kualitas of some output dari operation ya. Nah, penyebab khusus variasi ini bisa timbul karena kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing coder. Meskipun sudah dilatih, sudah distandarkan, tetap kesalahan itu ada gitu ya. Penyebab umum variasi ini karena proses itu sendiri. Bisa jadi bisa dari mulai proses pelatihan codingnya ataupun proses mekanisme dalam codingnya gitu ya. Seperti apa? Kan beda-beda dalam setiap kabupaten atau mungkin setiap provinsi mekanismenya akan lain gitu ya. Maksudnya teknisnya, lebih pada teknisnya, kalau pelaksanaannya sih sama gitu ya. Nah, di sini dalam proses si QI tadi ini akan berhubungan dengan hal yang kita kerjakan dengan harapan kita gitu ya. Dari setiap tahapan, baik itu input, action ataupun output gitu ya. Nah, seperti di sini input tindakan dan output pengoperasian dapat dikaitkan dengan input tindakan dan output yang diinginkan.
Dengan setiap siklus pengoperasian, operasi yang sebenarnya dibawa mendekati operasi yang diinginkan dan dengan mengurangi jumlah perbedaan antar keduanya. Jadi upaya untuk meminimumkan error itu biasanya kita melakukan proses ini dengan mengupayakan mendekati harapan yang ingin dicapai dari proses statistik gitu ya. Kita misalkan errornya atau apa misalkan menetapkan untuk meminimumkan error, berarti kan kita akan berusaha untuk mencapai hal tersebut. Semua proses akan dimaksimalkan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian di sini ada QC ini secara fundamental berbeda dengan metode inspeksi ya, atau inspeksi kan lebih pengawasan, kalau QC ini lebih komprehensif ya. QC menggunakan pendekatan tim untuk meningkatkan kualitas berdasarkan pada asumsi bahwa peningkatan kualitas data merupakan proses yang berulang gitu ya. Kemudian ide dasar QC ini digambarkan tadi yang input output dan tindakan gitu ya. Gambar 5 yang mana operasi khas terdiri dari beberapa input diikuti oleh tindakan operator dan menghasilkan output yang dari proses tersebut. Ada proses aktual yang saat ini sedang dilaksanakan dan proses ideal yang diharapkan. Nah, dalam proses QC, aktual dan harapan itu diupayakan mendekati gitu ya. Jadi kita akan meminimumkan sedemikian rupa kesalahan gitu. Di situ. Proses yang terakhir adalah proses yang bebas dari ketidaksesuaian dalam bentuk apapun. Jadi suatu proses yang tidak memiliki atau sedikit kesalahan. Diharapkannya dari CQI ini seperti itu ya. Diharapkan bahwa proses ini terbebas dari ketidaksesuaian dalam bentuk apapun, baik yang disebabkan oleh operator, baik oleh coding ataupun aspek-aspek lainnya dalam proses persiapan data gitu ya. Nah, setiap perbedaan antara proses aktual dan yang diinginkan ini harus dieliminasi dengan 5 pendekatan. Pertama, lakukan satu siklus operasi. Jadi buat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga siklus operasi ini memudahkan petugas dan mempercepat proses kerja juga gitu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi ketidaksesuaian dalam operasi berdasarkan hasil dari siklus yang sedang berjalan. Jadi kalau ada sedikit hambatan dari proses atau mekanisme yang kita lakukan pada saat itu, kita harus segera mengevaluasinya gitu ya. Jangan kemudian hal itu dibiarkan. Kalau terus dibiarkan nanti akan semakin jauh dari harapan. Kemudian yang ketiga, temukan akar penyebab ketidaksesuaian melalui proses yang melibatkan tim dari anggota mewakili semua personil yang berpotensi mempengaruhi kualitas operasi. Ini udah jelas ya. Kemudian yang keempat, hilangkan akar penyebab ketidaksesuaian dengan beberapa jenis aktivitas atau perubahan dalam operasi. Dan yang kelima, kembali ke langkah pertama untuk mengulangi proses ini untuk siklus operasi yang baru. Jadi mekanisme ataupun teknis yang dilakukan dalam proses CQI tadi supaya mendekatkan antara harapan dan aktual, ini selalu dilakukan evaluasi. Ketika ada sedikit hambatan langsung diperbaiki dengan proses operasi yang sesuai dengan siklus operasi yang ditentukan di awal gitu ya. Kemudian CQI ini dapat dianggap sebagai proses yang secara terus-menerus ya menghilangkan ketidaksesuaian dalam suatu proses operasi sehingga operasi semakin mendekati operasi ideal. Karena operasi yang ideal adalah suatu yang esensial, tidak memiliki kekurangan, sehingga CQI terus berlanjut dan tidak pernah berakhir gitu ya. Jadi itu seiring dengan kegiatan, seiring dengan proses statistik ini terus dilakukan CQI ini karena memang untuk memperkecil kesalahan ya. Nah, salah satu jenis QI yang pertama ada Pareto Principle. Ini adalah sebuah strategi yang diperlukan untuk menentukan ketidaksesuaian mana yang harus diatasi pada setiap siklus. Ini ada juga di buku Beamer contohnya ya. Di Pareto itu di gambar 7.1
6 gitu ya. Gagasan penting dari prinsip Pareto adalah ketidaksesuaian dalam suatu operasi digolongkan paling penting sampai yang penting gitu ya, dikategorikan dari yang paling penting sampai yang penting. Pemecahan masalah dimulai dari yang paling penting terlebih dahulu gitu ya. Prinsip Pareto kadang disebut dengan peraturan 80-20, artinya 80% masalah dalam sebuah operasi timbul dari 20% ketidaksesuaian. Jadi masalah yang ada itu 80%-nya disebabkan oleh 20% adanya ketidaksesuaian atau kesalahan sebanyak 20% dari aktivitas ataupun kegiatan yang sedang kita lakukan gitu ya. Nah, prinsip Pareto menunjukkan bahwa 20% aktivitas yang dilakukan operator dalam suatu proses operasi bertanggung jawab atas 80% kesalahan yang dilakukan oleh operator gitu ya. Contohnya ini seperti ini. Nah, di sini ada pegawai gitu ya, kategori pegawai, kemudian ada error account gitu ya. Nah, jadi setiap pegawai itu akan bertanggung jawab atau akan menanggung 80% kesalahan yang disebabkan oleh 20% kesalahan operator. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini beberapa pendekatan untuk describe an application of CQI for industry and accompanying coding gitu ya, pada sebuah industri ataupun tenaga kerja coding. Pertama, operasi coding dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu dan dibuat daftar semua nomor kode yang dikodekan dengan setidaknya 1 kesalahan gitu ya. Jadi ini harus disiapkan pedoman tertentu intinya ya untuk proses coding. Kemudian analisis Pareto dilakukan untuk mengidentifikasi nomor kode yang paling sering terjadi miskode. Nah, dalam kita buatkan analisis Paretonya untuk setiap proses coding sehingga ketahuan mana yang paling sering terjadi kesalahan, sehingga itu yang paling penting atau yang paling duluan kita perbaiki. Tim coding yang berkualitas membahas nomor kode dan penyebab kesalahan secara lebih rinci. Tindakan diambil untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan yang ditentukan oleh tim coding tersebut. Kemudian dilakukan pengukuran efektif dari penerapan langkah-langkah perbaikan. Ini beberapa pendekatan untuk aplikasi dari CQI pada industri dan tenaga coding ya. Ini untuk di industri dia semakin ini ya, karena selalu dilakukan, ini hasil dari penelitian ya, menerapkan CQI secara terus-menerus sehingga kesalahan yang yang ditimbulkan juga rata-ratanya semakin berkurang. Ya, begitu juga pada tenaga kerja. Gitu ya. Dengan CQI ternyata terbukti mampu mengurangi kesalahan yang terjadi dalam proses coding. Nah, ini yang terakhir, integration activity. Secara tradisional pengolahan dapat dilakukan dengan fasilitas terpusat dengan proses terpisah untuk setiap operasi. Nah, pengolahan dilakukan secara berurutan mirip dengan jalur perakitannya, dalam artian proses pengolahan terhadap suatu kuesioner ataupun hasil survei ini akan mengikuti alur yang diperlukan atau yang sesuai dari penyusunan kuesioner tersebut. Setiap operasi mungkin memiliki satu set manual atau pedoman yang dengan spesifikasi yang menjelaskan bagaimana operator dan operasi seharusnya berfungsi. Ya, seperti di BPS kan setiap survei itu ada buku pedoman baik untuk pencacah, pengawas, kemudian coder, kemudian petugas entry, itu semua ada pedomannya. Banyak kelompok orang yang terlibat untuk mentransfer sejumlah besar data pada setiap proses. Iya,
sehingga diperlukan pedoman tadi untuk menstandarkan dan menyamakan persepsi sehingga proses itu bisa berjalan sesuai dengan standar gitu ya. Tidak, kalaupun ada perbedaan ya tidak jauh lah antara harapan dan aktual tadi itu tidak jauh beda gitu ya. Kemudian sudah banyak penulis yang membahas terkait dengan integrasi operasi yang dilakukan dalam tahap pengolahan data serta seluruh tahapan proses survei. Teman-teman bisa baca buku lain, ada Bethlehem, Sang, Keller, dan sebagainya ya. Apalagi kalau ada tugas skripsi, tugas akhirnya yang menulis tentang evaluasi dari pengkode processing data, itu kan akan sangat terkait dengan integration activities dalam pengolahan data. Baik, kemudian pengolahan interaktif akan menggantikan pemrosesan secara batch sebagai standar operasi gitu ya. Integrasi dalam langkah pemrosesan lebih besar dapat dilakukan pada proses pengolahan data seperti edit, entry, tabulasi, dan estimasi. Biasanya kalau sekarang kan sudah manual entry data, kemudian editing, coding pada data-data pertanyaan tertutup, itu sebenarnya sudah terintegrasi ya, plus tabulasi, karena dari hasil CAPI itu kan sudah dalam bentuk tabulasi, sehingga kita tinggal preparation file, cleaning data, baru kemudian melakukan estimasi atau analisis lainnya gitu ya. Nah, kalau di statistik Nederland, nah ini punya pusat kendali yang disebut dengan user-friendly cell untuk mengambil atau mengakses data survei melalui berbagai langkah proses yang diperlukan. Selain itu, pusat kendali tersebut dapat menghasilkan file data dan metadata dalam format apapun sehingga memudahkan proses analisis. Kalau di kita user-friendly cell ini harus dimiliki oleh bagian diseminasi IPDS kali ya, bagian MIS kalau di pusat kali ya. Bagian MIS harus mempunyai sistem yang seperti ini supaya data itu mudah diakses, kemudian cepat ketika kita butuh gitu ya. Pekerjaan serupa dalam pengembangan perangkat lunak pengolahan survei secara umum juga dilakukan di lembaga lain seperti di Statistik Kanada, kemudian ya di Indonesia juga sama meskipun dengan nama yang lain gitu ya dalam prosesnya. Oke, itu materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, mari kita diskusikan.